selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari Sabat ini. Dan saya sangat senang bisa berjumpa semuanya di tempat ini atau di daerah atau di rumah Tuhan. Berbahagia kita semua ada tempat ini. Oke, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik, luar biasa, agung mulia. Hari ini Engkau berikan kami juga kesempatan bertemu lagi di tempat di rumah-Mu yang indah, yang kudus ini. Engkau juga berikan kami semua sehat, kuat, sabar, sukacita. Kami bisa meresponi firman-Mu saat ini juga. Engkau bersabdalah kepada kami, biar kami belajar lebih banyak dalam sabda-Mu, sehingga kami bisa mempraktekkan kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah kita belajar keteladanan dari Esra. Jadi sebelumnya ada juga bertanya kepada saya, mengapa kita perlu mempelajari Alkitab? Memang banyak orang tidak mengerti, tidak mengetahui bahwa mempelajari Alkitab itu banyak manfaat dalam hidup kita. Karena Alkitab itu merupakan buku yang memiliki keakuratan dan detail tinggi, baik secara historis, geografis, maupun arkeologis, dan juga sains, dan juga spiritual, dan juga moral. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah buku yang sangat luar biasa. Ketika kita mempelajari Alkitab, agar kita bisa menghayati perbuatan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Buku dari segala buku dan mujizat terbesar dalam sejarah umat manusia. Jadi manfaat bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari sungguh-sungguh yang tak terhingga. Karena Alkitab adalah otoritas tertinggi, sumber kebenaran yang sejati. Bapak Ibu, saya ambil beberapa poin. Paling sedikit ya, ada berapa poin manfaat mempelajari Alkitab. Pertama, kalau kita mempelajari Alkitab, kita membawa para jalan keselamatan. Kedua juga menjadikan kita orang Kristen yang kuat kalau kita sering baca Alkitab. Dan juga ketiga, bisa meyakinkan kita keselamatan yang sudah kita terima. Dan juga memberikan kita keyakinan, kuasa dalam doa. Nah, ketiga, kita mempelajari Alkitab juga memberitahu kita bagaimana menyucikan diri dari dosa. Juga memberikan sukacita, menimbulkan damai sejahtera. Membimbing kita dalam membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Dan juga menyebabkan kita dapat menyatakan iman, menjamin keberhasilan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari, seseorang dapat mencapai keberhasilan yang diinginkannya. Nah, hal ini benar-benar terjadi dalam hidup Esra. Esra adalah seorang yang ditawan di Babel. Akhirnya dipakai Tuhan menjadi sosok yang luar biasa. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh menjadi peneliti, pelaku, pemberita atau pengajar Tuhan, firman Tuhan. Menjadi peneliti harus dengan cara rajin membaca firman Tuhan, juga buku-buku rohani lainnya sebagai bahan tambahan kita. Kalau menjadi pelaku, kita harus melakukan semua perintah firman Tuhan. Dan jika kita sebagai pemberita, ya, harus dengan jalan mengkomunikasikan apa yang kita pelajari kepada orang lain.
Memang sulit Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus. Namun sejauh mana kita bisa mengambil sikap dengan firman Tuhan, maka kita akan lebih mantap dalam melagoni hidup ini, menjadi pembaharu seperti Estra. Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus, salah satu kitab yang paling menarik bagi saya adalah kitab Esra. Esra menjadi salah satu tokoh Alkitab favorit saya. Banyak hal luar biasa tentang diri Esra yang saya temukan sewaktu membaca, merenungkan kitab ini. Terhadap Esra mendorong saya untuk lebih mengasihi Tuhan, bertekun melakukan firman-Nya, serta mengajarkannya kepada orang lain. Kitab Esra disusun dengan latar belakang situasi sekitar 70 tahun setelah bangsa Babel menaklukkan Yerusalem yang menghancurkan bait Allah. Inilah masa ketika bangsa Israel mengalami pembuangan sesuai nubuat Nabi Yeremia. Nah, kita bisa baca Yeremia 25 ayat 11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi letuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Nah, namun Bapak Ibu saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, Tuhan menepati janjinya untuk membebaskan mereka. Nah, pada tahun 539 sebelum Masehi, Persia menaklukkan Babel. Dan Tuhan menggerakkan hati Raja Persia untuk membebaskan bangsa Israel. Esra merupakan pejabat pemerintah Persia yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan Yahudi. Kerajaan Persia itu mengizinkan warganya menyembah ilah mereka masing-masing, tetapi mereka harus tunduk dan diawasi oleh pemerintah. Nah, hal ini untuk mencegah agama digunakan sebagai kedok pemberontakan. Setibanya di Yerusalem, Esra melihat orang-orang Israel tidak lagi mengindahkan hukum Taurat. Mereka kawin campur dengan bangsa asing, menyembah berhala, dan tidak lagi menjaga kekudusan hari Sabat. Krisis moral bangsa Israel ini mematahkan semangat Esra dan frustrasi. Namun Esra pun bertekad melakukan pembaharuan besar-besaran. Esra adalah sosok pemimpin kedua yang meninggalkan Babel untuk membangun kembali Yerusalem. Kalau Zelubabel itu membangun kembali Bait. Bait itu rumah Tuhan. Kalau Nabi Nehemia itu membangun kembali temboknya. Nah, dan Esra itu memulihkan upacara ibadahnya. Esra adalah seorang juru tulis, seorang imam yang diutus dengan kuasa agama dan politik oleh Raja Ahasiweros dari Persia, yang memimpin sekelompok tawanan Yahudi dari Babel ke Yerusalem. Nah, kita bisa baca Esra pasal 7 ayat 8, kita lompat langsung ayat 12 sampai 13. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima. Jadi pada tahun ke-7 zaman raja itu, nah, ayat 12, Artasasta, raja segala raja, kepada Esra, iman dan ahli Taurat alam semesta langit. Dan selanjutnya, maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku, termasuk orang Israel awam atau para imannya atau orang-orang Lewi, dan rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan ini kita menyadari bahwa Allah melindungi Esra sangat luar biasa. Hal mustahil menjadi tidak mustahil. Setelah Esra mendapat dukungan itu,
Esra mulai mengancam pernikahan campur, menghimbau orang-orang Yahudi supaya menceraikan, mengusir istri asing mereka. Esra memperbaharui perayaan hari besar Yahudi, mendukung peresmian bait dan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, kita bisa baca Esra pasal 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak Ibu, ayat ini menggambarkan komunitas yang dikumpulkan kembali sesuai dengan Taurat. Tujuan Esra adalah penerapan Taurat dan kualifikasinya sebagai juru tulis dan imam menjadikan dia seorang pemimpin teladan. Nah, kitab Esra itu melanjutkan kisah dari akhir dua Tawari dengan Kores Raja Persia, memperbolehkan orang Yahudi yang tinggal di kerajaannya kembali ke Yerusalem setelah ditahan selama 70 tahun. Nah, dalam kedaratannya, Allah menggunakan seorang raja politeis dari Persia untuk membebaskan umatnya. Allah juga menggunakan Raja Ahasiweros, seorang raja Persia lain, sebagai pemberi otoritas dan penyandang dana perjalanan itu. Dan Allah juga menggunakan Esra untuk mengajar umatnya tentang hukum Allah. Nah, raja yang sama juga membantu Nehemia memperbaiki kota kudus Allah. Nah, pelayanan efektif Esra mencangkup pengajaran firman Tuhan, melakukan reformasi, memulihkan ibadah, memimpin sebuah kebangkitan rohani di Yerusalem. Nah, reformasi ini menciptakan desakan untuk peduli terhadap reputasi, ada kesan publik. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana tanggapan dunia tentang umat Allah jika tinggal di dalam kota temboknya usang? Apa yang membedakan umat Allah yang kawin campur dengan bangsa-bangsa tidak mengenal Allah dengan benar, baik dahulu maupun sekarang? Nehemia dan Esra mengajar supaya umat Allah memprioritaskan ibadah, menekankan firman Allah sebagai tolak ukur standar kehidupan, dan peduli terhadap kesan Allah di hadapan dunia. Esra kembali dari tawanan di Babel dengan harapan bahwa orang Yahudi melayani Allah dengan senang hati. Esra juga inginkan adalah supaya Tuhan merubah situasi itu, merubah hati orang-orang Yahudi. Esra ingin supaya penduduk itu sadar betapa pentingnya firman Allah itu. Nah, tidak ada boleh menomorduakan penyembahan Allah. Ketaatan bukan sebatas alternatif. Jadi Allah berdalat melindungi, mengamati anak-anaknya, selalu menggenapi janjinya, menyediakan semangat melalui orang-orang yang telah Ia utus. Nah, kita bisa baca Esra pasal 5 ayat 1 dan 2. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Iddo, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Nah, pada waktu itu mulailah Jerubabel bin Sialtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Bahkan ketika rencananya tampak terputus, seperti halnya pembangunan kembali Yerusalem, Allah selalu terlibat pada waktu yang tepat melanjutkan rencananya. Allah sangat terlibat dalam kehidupan kita, sama seperti kehidupan Esra. Kadang-kali kita seperti Esra,
dimampukan melakukan hal yang mustahil. Esra melakukan hal yang mustahil karena tangan Tuhan Allah bersertanya. Nah, kita lihat lagi Esra pasal 7 ayat 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan mula Allahnya itu melindungi dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya merupakan bait yang hidup, di mana Roh Kudus berdiam. Jadi 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ada bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, lawan Esra pada waktu itu ada orang yang hatinya jahat. Kalau musuh kehidupan Kristen kita pada saat ini, bisa kita disebut setan atau iblis, yang telah datang membinasakan kita, menghancurkan bait Allah. Seperti Yohanes pasal 10 ayat 10. Nah, tujuan hidup kita harus layak di mata Tuhan. Kehancuran hati masa lalu kita dapat menjadi keberhasilan jika tangan Allah beserta kita. Jadi tujuan Esra layak di hadapan Allah, ia mempergunakan kehancuran hati tawanan Yahudi menjadi kekuatan untuk membangun kembali kota Allah, memulihkan ibadah di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal dapat kita pelajari dari keteladanan dari Esra. Yang pertama, Esra sebagai pemimpin menyadari panggilan Tuhan, realita umat sehingga dapat memfokuskan diri. Fokus ada kekuatan Esra dalam menjalankan tugas panggilannya sebagai pemimpin umat di tengah kondisi yang keterpurukan secara rohani. Hal ini muncul yang tadi kita baca pasal 7 ayat 10 dengan kalimat tekad untuk menenangkan atau memfokuskan hatinya mempelajari firman. Hal ini sangat menarik karena Alkitab mencatat Esra, ya, pasal 7 ayat 6, bahwa dia adalah seorang yang sudah mahir dan ahli kitab, tetapi dia tetap memusatkan atau memfokuskan hatinya untuk terus mempelajari hukum-hukum Allah. Nah, Esra pasal 7 ayat 6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Dia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa diberikan Tuhan Allah Israel, dan Raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Yang kedua, Esra itu pemimpin yang memisahkan umat Allah berubah sehingga misi Allah terlaksana. Segala tekad atau fokus untuk menggaji hukum Allah itu dilakukan Esra agar umat Allah kembali mengalami pemulihan rohani, sehingga mereka dapat berlaku sebagaimana seharusnya sebuah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Esra pendamaian umat Israel kembali mempercayai firman Allah sebagai kebenaran yang kokoh dan dapat dipercaya. Nah, bahkan di saat sulit, kemungkinan besar untuk mengubah situasi menjadi lebih baik. Nah, beban ini terus bergolollah di hati Esra. Buktinya pada saat tembok Yerusalem selesai di zaman Nehemia, seperti tertulis dalam Nehemia 8, kita juga menyaksikan bagaimana Esra dengan setia melatih pemimpin dan umat untuk berinteraksi dengan firman Tuhan dan mempercayainya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, Esra sebagai pemimpin yang sabar
menanti Allah bekerja. Jadi tindakan Esra itu mempelajari hukum Allah, melalang umat, ternyata baru mencapai puncaknya pada Nehemia pasal 9 ayat 10. Nah, saat itu umat mengakui dosa dengan tulus, bertekad untuk hidup bagi Allah. Jadi kesabaran seorang pemimpin untuk menanti Allah bekerja menjadi sangat penting, sebab pekerjaan melestorasi umat adalah hak prerogatif Allah. Nah, selain itu sungguh merupakan suatu anugerah jika kita manusia berdosa dibuat Allah untuk menjadi pembawa kabar baik itu. Namun pada akhirnya memulihkan itu ada milik Allah semata. Bagian kita ada setia mengerjakan misinya, fokus serta terus bertumbuh di dalam Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini dunia membutuhkan sosok kepemimpinan seperti Esra. Pemimpin-pemimpin yang bertekad, fokus untuk meneliti firman Tuhan, membuka hati untuk umat dan sabar menanti Tuhan melestorasi. Nah, pernahkah kita berpikir, mengapa Tuhan menaruh orang-orang yang saat ini ada di sekeliling kita untuk hadir atau close out melintasi jalan kita? Pernah ada begitu banyak orang di dunia ini. Mengapa harus mereka? Apakah Tuhan mau dari kita? Ketika Tuhan mau izinkan kita untuk mengenal, bahkan terlibat dengan mereka dalam hidup kita. Nah, Esra menyadari apa yang terjadi dalam hidupnya bukan kebetulan. Sehingga Esra menyatakan, jika bukan saya meneliti Taurat Tuhan, mengajar, membimbing bangsa Israel ini, lantas siapa lagi? Mungkin kurang lebih inilah ada di pikiran Esra, yang akhirnya membuatnya mau mengambil tanggung jawab ini. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga, hari ini Tuhan juga memberi tanggung jawab yang sama kepada kita. Tuhan menaruh orang-orang yang saat ini ada di sekeliling kita, agar kita bisa mengenalkan mereka kepada Tuhan dan kebenarannya. Namun, pertama-tama kita perlu mengambil keputusan, komitmen untuk mendalami Alkitab agar keyakinan kita terbentuk. Kemudian, barulah kita membagikan, mengajarkan Alkitab kepada orang lain sekitar kita. Seperti Esra. Mungkin kita menanyakan hal yang sama. Jika bukan saya mendalami, mengajarkan Alkitab kepada mereka, lantas siapa lagi? Nah, sikap Esra dalam memandang Taurat Tuhan perlu kita teladani. Esra bertekad untuk mempelajari, mengajarkan firman agar bangsa Israel memiliki keyakinan, mampu hidup sesuai dengan kehendaknya. Begitu pula seharusnya sikap kita dalam memandang Alkitab. Mempelajari, mengajarkan Alkitab pada tanggung jawab kita. Mengaku percaya agar setiap orang punya keyakinan yang dalam dan mengaku atau hidup dalam kebenaran. Nah, mari kita terus bertekun mempelajari, mengajarkan Alkitab kepada setiap orang seperti Esra. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang luar biasa, sehingga kami bisa mengikuti live streaming ini dari awal sampai akhir, sehingga kami bisa mengetahui bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala-galanya. Allah selalu bersama dengan kami. Ketika kami setia, ketika kami taat, pasti Engkau mempergunakan kami bisa melakukan perkara yang lebih besar. Seperti Esra, seperti Nehemia, seperti Jerubabel. Kau pakai luar biasa
Walaupun dalam tawanan, dalam pembuangan, tidak mungkin bisa melakukan bagi mereka. Tapi kalau Engkau campur tangan, Engkau menyertai sehingga apapun bisa mereka lakukan kalau anugerah dari Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami lebih mengasihi-Mu, mencintai-Mu, dan lebih menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Karena di tangan-Mu lah ada kemenangan, di tangan-Mu lah ada kesembuhan, di tangan-Mu lah ada kesuksesan dan keberhasilan. Karena Engkau Allah mencipta langit dan bumi, karena Engkau Allah memiliki alam semesta ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba tetap memohon ulutan tangan-Mu yang penuh perkasa. Saat ini banyak anak-anak-Mu menunggu mujizat dan mujizat, menunggu kesembuhan ilahi. Engkau tahu saat ini orang-orang sedang menantikan tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang penuh pengharapan. Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah setiap orang yang menantikan kedatangan-Mu. Engkau jamah mereka yang selalu percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Mereka juga percaya berkat dari-Mu, kalau Engkau ada sumber berkat. Engkau memberkati setiap orang yang menantikan Engkau. Engkau menyembuhkan setiap orang yang percaya kepada kuasa-Mu. Engkau juga memberkati setiap usaha pekerjaan dan jalan rumah tangga dan masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.